Kalian boleh percaya atau enggak, tapi 5 penyelam ini terjebak di dalam pipa bawah laut dan berujung tragis. Simak videonya baik-baik. Ini merupakan foto dari ke-5 penyelam yang akan ditugaskan untuk mengecek cadangan pipa bawah laut di Teluk Paria. Teluk Paria merupakan teluk yang terletak di antara negara Venezuela dan negara Trinidad Tobago. Ke-5 penyelam ini terdiri dari Chris, Kazim, Yusuf, Rishi, dan Fizal. Dan yang memimpin tugas ini adalah Chris. Hampir semua penyelam ini berasal dari negara Trinidad Tobago. Mereka berlima bekerja untuk Paria Fuel Trading Company, yaitu sebuah perusahaan minyak yang berada di Teluk Paria. Kemudian mereka berlima memulai untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengecek pipa cadangan yang ada di bawah laut. Namun sayang, hal mengerikan pun baru saja dimulai. Mereka lupa untuk mengecek tekanan pipa terlebih dahulu. Dan di saat mereka membuka penutup pipa, mereka langsung tersedot ke dalamnya, hingga membawa mereka jauh ke dalam pipa di dasar laut. Hal ini membuat mereka langsung merasa putus asa dan tak memiliki harapan hidup lagi. Ditambah tabung oksigen yang mereka bawa tidak akan bertahan lama. Kepanikan pun terjadi. Mustahil rasanya untuk bisa naik ke permukaan lagi. Namun Chris, pemimpin mereka, berusaha untuk meyakinkan bahwa harapan itu ada. Chris kemudian dengan berani memimpin teman-temannya untuk menyusuri pipa mencari jalan keluar. Namun Chris sangatlah cepat, membuat teman-temannya kelelahan. Apalagi temannya yang bernama Fizal, berbadan gemuk. Otomatis mereka tidak bisa mengimbangi langkah dari Chris. Akhirnya Chris meyakinkan teman-temannya bahwa ia akan kembali untuk menyelamatkan mereka berempat ketika sudah sampai permukaan. Artinya, Chris akan meninggalkan teman-temannya untuk mencari jalan keluar sendirian. Dan teman-temannya pun setuju. Setelah perjalanan yang sangat menyakitkan, Chris akhirnya menemukan setitik cahaya di ujung pipa yang dimana itu adalah jalan keluar menuju ke permukaan. Dengan cepat, Chris meminta pertolongan dan akhirnya diselamatkan. Chris memohon kepada perusahaan untuk kembali dan menyelamatkan keempat temannya yang masih terjebak. Namun sayang, perusahaan yang bertanggung jawab tidak mengizinkan proses pencarian dan kemudian langsung menutup pipanya. Dan ya, keempat teman Chris yang masih di dalam pipa tertinggal begitu saja. Dan mereka akan kehabisan oksigen dengan cepat dan kemudian akan meningsoi perlahan. Chris selamat, namun hatinya merasa sakit karena tak bisa memenuhi janji kepada keempat temannya. Bagaimana menurut kalian? Kalian boleh percaya atau enggak, tapi inilah misteri MES PTPN 4 di Sumatera Utara. Simak videonya baik-baik. MES PTPN 4 merupakan rumah dari PT Perkebunan Negara Indonesia yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan teh. Rumah ini terletak di Pabatu, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dahulu, rumah ini adalah milik seorang administratur Belanda yang bernama Mr. Robert. Mr. Robert ditugaskan untuk mengawasi perkebunan sawit di daerah Tebing Tinggi pada masa penjajahan kala itu. Sebagai gantinya, Mr. Robert diberikan rumah pribadi bermodel rumah Belanda di sekitar area perkebunan. Rumah ini berada di atas puncak. Di dalamnya ada 5 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Kamar Mr. Robert berada di kamar nomor 1, sedangkan putrinya berada di kamar nomor 4. Di rumah itu, Mr. Robert mempunyai barang kesayangan, yaitu kursi kulit berwarna coklat dan lemari kayu. Dulu, Mr. Robert suka sekali duduk di kursi kulit tersebut. Seiring berjalannya waktu, Mr. Robert pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, rumah bekas Mr. Robert dan keluarganya diambil alih menjadi kantor direksi PTPN 6 milik negara Indonesia. Dan kemudian diubah lagi menjadi MES PTPN 4 yang masih bertahan hingga saat ini. Jadi MES PTPN 4 ini sekarang dijadikan rumah penginapan khusus petinggi dan pejabat PTPN yang sedang bertugas di Sumatera Utara. Dan tahukah kalian, kalau petinggi-petinggi tersebut sering dihantui oleh arwah Mr. Robert dan keluarganya?
Oke, gue mulai dari kursi kesukaannya Mr. Robert dulu ya guys. Jadi kursi ini tuh sering dipindah-pindah tempat sama penjaga dan orang-orang yang nginep di sana guys. Tapi sering kepergok balik sendiri ke tempat asalnya. Dan dia baliknya itu ada hari-hari tertentu guys. Yakni setiap hari Selasa dan malam Jumat. Nggak cuma itu, kalian masih inget nggak sama kamar yang nomor 4? Ya, kamar putrinya Mr. Robert. Kamar itu adalah kamar yang paling berhantu guys. Pernah ada supplier yang nginep di sana. Dan ia bercerita kalau saat tidur, dirinya ditarik dengan keras oleh sosok yang tak terlihat. Kemudian gangguan demi gangguan, ia dapatkan di kamar itu. Lanjut ke kamar pertama, yaitu kamar Mr. Robert sendiri. Ketika para tamu menginap di kamar ini, mereka sering ditampakkan arwah Mr. Robert yang hanya berdiri diam di samping lemari kesayangannya. Mr. Robert hanya memandang para tamu yang sedang tidur. Di kamar 1 dan 2, ada sosok anak kecil yang sangat nakal. Para tamu sering ditarik selimutnya saat tidur di kamar ini. Dan tak jarang diperlihatkan sosok anak kecil tersebut. FYI, kamar 1 ini memiliki pintu penghubung yang langsung menuju ke kamar 2 guys. Kemudian di pojok ruang tamu, terdapat arwah seorang wanita pribumi bergaun merah yang sering juga menampakkan dirinya ke hadapan tamu yang menginap di sana. Suatu ketika, ada keluarga yang menginap di mes ini. Salah satu dari keluarga tersebut memimpikan seorang wanita dan 2 anak kecil yang sedang bermain lonceng besar. Wanita ini membunyikan lonceng besar tersebut, sembari kedua anak kecil tersebut menghitung menggunakan bahasa Belanda. Tak mengerti apa arti mimpinya, tapi orang itu yakin kalau ia sedang diganggu oleh penunggu-penunggu di sana melalui mimpi. Lalu siangnya orang tersebut melukis arwah-arwah yang ada di mimpinya semalam. Si wanita itu digambarkan menggunakan pakaian noni Belanda dengan menggunakan topi kecil di kepalanya. Lalu kedua anak itu berpakaian seperti anak-anak Belanda zaman dahulu. Orang ini juga melukis rupa Mr. Robert setelah ia sempat juga diganggu olehnya. Digambarkan Mr. Robert merupakan pria dengan janggut dan kumis yang tebal. Bagaimana menurut kalian? Kalian boleh percaya atau enggak, tapi inilah salah satu game paling mengerikan di dunia. Simak videonya baik-baik. Game ini berjudul Fat Satan, dirilis pada tahun 2015 untuk Windows oleh seorang tak dikenal dengan nama samaran ZK. Diketahui ZK ini adalah pengguna dark web aktif. Untuk bisa memainkan game ini pun, kalian harus bisa masuk ke dalam dark web terlebih dahulu. Kenapa game ini dikatakan mengerikan? Karena konsep yang dibuat dari permainan ini memang sangatlah mengerikan. Pemain akan dibiarkan berjalan di dalam labirin dengan latar hitam putih dan pencahayaan yang gelap. Diikuti suara nyanyian yang berulang-ulang dari lagu I Love Beijing Tiananmen. Tak jarang muncul gambar-gambar yang tak layak untuk dilihat, membuat suasana game ini lebih mencekam. Isi dari gambar-gambar tersebut adalah miyit korban mutilasi dan pada anak. Di sepanjang game, kalian akan selalu mendengar suara seorang mengucapkan kata-kata yang tidak jelas secara berulang-ulang. Suara tersebut meliputi suara wawancara dengan berbagai, salah satunya Charlotte Manson. Akan muncul juga suara jeritan perempuan yang tentu saja akan mengganggu telinga kalian. Ada suatu waktu, kita akan bertemu dengan seorang gadis yang sedang menunduk di ujung ruangan. Tak tahu apa maksudnya. Yang pasti hal ini membuat pemain semakin tidak nyaman dalam memainkan game ini. Game ini pun tidak ada ujungnya. Kita hanya berkeliaran terus-menerus, mendapati hal yang semakin lama semakin mengerikan.
Tak banyak pemain yang setelah memainkan game ini merasa pusing-pusing dan mual-mual. Bagaimana menurut kalian?